Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Anita Sari, NPM 5211094. Saya berasal dari kelas G, Prodi PGSD, Universitas PGRI Silampari. Tujuan saya untuk membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas. Baik, pada video kali ini kita akan mengenal apa saja sih kebutuhan siswa pada pembelajaran IPS SD sesuai dengan kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013. Pada pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja sih kebutuhan siswa pada pembelajaran IPS untuk kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 ialah kurikulum yang bertujuan untuk menggali potensi siswa dan mengembangkan kemampuan untuk bersikap kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial. Nah, untuk isi dari kurikulum 2013 itu sendiri meliputi kajian geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, untuk sistem penilaiannya, kurikulum 2013 ini menggunakan beberapa jenis penilaian seperti tes tertulis, observasi, proyek, dan juga portofolio. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih apa itu kurikulum 2013. Sekarang kita harus tahu juga apa sih kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian siswa yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global. Nah, isi dari kurikulum Merdeka ini yaitu mempelajari materi sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk isi materi dari kurikulum Merdeka ini yaitu mempelajari materi sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk membangun keterampilan menggunakan teknologi informasi, literasi, dan juga digital. Dan sistem penilaian pada kurikulum Merdeka ini itu berdasarkan pendekatan portofolio, penugasan proyek, dan ujian kompetensi yang melibatkan penerapan konsep dalam situasi nyata. Nah, untuk importansi pemahaman kebutuhan siswa itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu pembelajaran yang relevan. Dengan memahami kebutuhan siswa, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dan materi yang relevan dengan kehidupan siswa. Lalu yang kedua yaitu peningkatan motivasi, di mana guru harus menyadari kebutuhan siswa dan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung, serta untuk meningkatkan motivasi dan keberhasilan mereka. Yang ketiga yaitu pencapaian efektif. Untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran IPS SD dapat meningkatkan pencapaian dan pengembangan kompetensi mereka. Kebutuhan siswa menurut kurikulum 2013 yaitu yang pertama yaitu kolaborasi dan komunikasi. Bagaimana cara meningkatkannya? Yaitu jadinya yang pertama belajar dalam kelompok kecil, diskusi, dan presentasi, di mana ini semua dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi bagi siswa. Terus yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi, di mana teknologi ini dimanfaatkan sebagai alat untuk memperluas pemahaman dan mengakses informasi tentang kajian IPS SD khususnya. Tiga yaitu perspektif global, di mana ini tuh sangat berperan penting untuk mengembangkan pemahaman tentang keagamaan budaya, geografi dunia, serta pentingnya perdamaian dan kerjasama internasional. Sedangkan untuk kebutuhan siswa menurut kurikulum Merdeka yaitu yang pertama ada critical thinking, di mana ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengeksplorasi berbagai sumber informasi, dan mengembangkan perspektif
yang beragam, yaitu kemandirian, di mana memberdayakan siswa untuk belajar mandiri, mengatur waktu dan sumber daya, serta menghasilkan pemecahan masalah yang inovatif. Nah, untuk yang ketiga, itu pengetahuan lokal, di mana ini dapat menggali pengetahuan dan mempelajari aspek sosial yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan budaya lokal siswa. Lalu apa sih perbandingan kebutuhan siswa di kedua kurikulum? Untuk kurikulum 2013 itu lebih mengedepankan pembelajaran kolaboratif. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka lebih mendorong kemandirian dan berpikir kritis. Kalau ada perbandingan berarti ada persamaan dong. Apa persamaannya? Yaitu sama-sama memahami pentingnya ragam budaya dan kerjasama global.